Assalamualaikum guys. Masih di kawasan Trowulan yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur, saya akan mengajak kalian untuk kembali menelusuri tempat-tempat peninggalan kerajaan Majapahit lainnya. 700 meter ke arah timur dari Gapura Bajangratu, terdapat bekas pentirtaan atau sebuah kolam dengan pancuran yang diperkirakan berasal dari abad ke-13 sampai ke-14 Masehi. Nah, candi ini dinamai dengan nama Candi Tikus karena memang pada saat diadakan ekskavasi atau pertama kali ditemukan, candi ini tuh tertutup sama material tanah dan menjadi sarang tikus. Jadi masyarakat pada kala itu spontan menamai candi ini dengan sebutan Candi Tikus. Terdapat perbedaan pendapat dari beberapa pakar terkait fungsi kolam pancur ini. Ada yang berpendapat kolam ini merupakan tempat pemandian keluarga raja. Ada pula yang berpendapat bahwa kolam pancur ini merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk Trowulan. Namun, karena menara Candi Tikus berbentuk meru atau gunung, menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan, karena diyakini puncak gunung merupakan tempat para dewa bersemayam. Candi Tikus merupakan sebuah kolam berbentuk segi empat dengan ukuran 29,5 meter kali 28,25 meter yang terbuat dari batu bata merah. Pada bagian paling atas, terdapat selasar atau teras dengan lebar seluas 75 cm yang mengelilingi bangunan. Turun satu tingkat, terdapat selasar yang lebih lebar mengelilingi tepi kolam. Sementara itu, pintu masuk candi terdapat di sisi utara, berupa tangga selebar 3,5 meter menuju ke dasar kolam. Di kiri dan kanan kaki tangga, terdapat kolam berbentuk persegi empat yang berukuran 3,5 meter kali 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Tepat menghadap ke anak tangga, terdapat sebuah bangunan persegi empat yang memiliki menara setinggi 2 meter dengan atap berbentuk meru atau gunung dengan puncak datar. Menara yang terletak di tengah bangunan ini dikelilingi oleh 8 menara sejenis yang berukuran lebih kecil. Dan di sekeliling dinding kaki bangunan berjajar 17 pancuran yang disebut dengan Jalatwara berbentuk bunga teratai dan makara atau kendaraan Dewa Baruna. Andai saja situs pentirtaan Candi Tikus masih berfungsi hingga kini, mungkin akan sangat mirip dengan Pura Tirta Empul yang ada di Bali, di mana masih digunakan hingga saat ini untuk melakukan ritual melukat atau pembersihan. Masih di kawasan Trowulan, kita akan bergeser ke situs yang dipercayai merupakan makam Ratu Campa dan Brawijaya V yang tak lain merupakan raja terakhir Majapahit. Ratu Campa berasal dari Kerajaan Campa, yaitu sebuah kerajaan yang saat ini wilayahnya meliputi Vietnam Tengah dan Selatan, serta negara Kamboja. Kerajaan Campa berdiri antara abad 3 hingga 17 Masehi. Pada awalnya, kerajaan ini bercorak Hindu dengan aliran Shiva. Setelah abad ke-10 dan seterusnya, perdagangan laut dari Arab ke wilayah Campa membawa pula pengaruh budaya dan agama Islam ke dalam masyarakat Campa. Hingga abad ke-17, para petinggi kerajaan dan masyarakat Campa sudah mulai memeluk agama Islam. Campa memiliki hubungan yang erat dengan Majapahit. Dalam Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Brawijaya V sebagai Raja Majapahit terakhir menikah dengan putri dari Kerajaan Campa.
Putri Campa dihadiahkan oleh Raja Campa Indrawarman VI sekitar tahun 1428 Masehi untuk dinikahkan dengan Brawijaya V, Raja Majapahit. Kompleks makam Ratu Campa cukup terawat dan kerap didatangi oleh peziarah di waktu-waktu tertentu. Saya langsung beda auranya masuk sini ya. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum. Jadi ini makam Putri Campa, yang sebelah kanan Putri Campa, yang sebelah kiri Raja Brawijaya V ya Pak? Damar Wulan. Desa Trowulan. Desa Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Jadi buat kalian yang biasanya cuman baca di buku ya Pak, Putri Campa, nah kalian bisa langsung datang ke sini dan nanti akan ditemani sama Pak siapa Pak? Gaibnya? Pak siapa? Pak Hartono. Jadi Pak Hartono yang megang kunci dari makam ini ya Pak. Ya, ini salah satu sosok yang membawa syiar Islam di tanah Jawa. Makanya kalau ada waktu bisa kesini ya Pak, silaturahmi, doain juga berkat jasa Putri Campa ini ada syiar Islam juga. Tahun berapa Pak? Ini sekitar 1370 Saka. 90 Saka. 90 Saka. Iya. Ini ada yang mengatakan angka 7 dan ada yang mengatakan angka 9. 1 3 9 0. Iya, sekitar segitu ya. Iya. Jadi sekitar mungkin abad ke-14 mungkin. Abad ke-14 ya. Makasih ya Pak udah dikasih lihat. Memasuki area makam sang putri dan raja, aroma wangi dari dupa tercium sangat kuat. Dengan semakin kuat hubungan Campa dan Majapahit, maka semakin banyak masyarakat Campa yang mengunjungi Majapahit. Salah satunya adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang juga merupakan keponakan dari Ratu Campa. Sunan Ampel kemudian melakukan syiar Islam di tanah Jawa dan kelak ia dikenal sebagai salah satu wali Songo. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah seorang putra paling tua dari Maulana Malik Ibrahim yang tak lain adalah Sunan Gresik. Istilah Sunan merupakan gelar kewalian dan Ampel adalah nama tempat di mana beliau tinggal, yaitu daerah Ampel atau Ampel Denta yang sekarang berada di kota Surabaya. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi di negeri Campa. Beberapa sumber menjelaskan jika Sunan Ampel awal masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi untuk menemui bibinya yang tak lain Putri Campa, istri dari Brawijaya V. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel adalah moh limo, yaitu moh main atau tidak berjudi, moh ngombe atau tidak mabuk, moh maling atau tidak mencuri, moh madat atau tidak menghisap candu, dan moh madon atau tidak melakukan zina. Salah satu peninggalan Sunan Ampel ialah Masjid Sunan Ampel yang didirikan tahun 1421 dengan memadukan 3 gaya arsitektur, yaitu Jawa kuno, Hindu-Buddha, dan Arab. Bahan bangunan Masjid Sunan Ampel menggunakan kayu jati yang sangat kuat. Tepat di belakang Masjid Ampel terdapat kompleks makam Sunan Ampel. Beliau wafat pada tahun 1481. Para peziarah melakukan wudhu terlebih dahulu dan secara tertib memasuki kompleks makam Sunan Ampel. Di dalam kompleks makam
Para peziarah berdoa dan berterima kasih atas jasa beliau yang telah melakukan syiar Islam di Pulau Jawa. Setelah berziarah, kita juga bisa membeli buah tangan di area kompleks Masjid Sunan Ampel. That's all vlog kali ini. Semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.